Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok. Saya sebagai observer di sini. Nama saya Kosasi dari SDN Kalibaru 6. Sebelah kanan saya Bu Evi Resmi dari SMA IT Tunas Bangsa. sebelah kiri saya Ibu Sri Widianti, CGP Angkatan 6 sebagai coach dari SDN Batu Jaya 4. Di sini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang pembelajaran kucing dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus satu ini, saya berperan sebagai observer. Bu Anti berperan sebagai coach. Bu Evi berperan sebagai kuci. Nah, peran saya di sini sebagai observer sekaligus merangkap sebagai moderator yang akan memulai acara ini dan nanti yang akan menutup acara ini. Observer fungsinya salah satunya adalah melakukan observasi dari kegiatan kucing ini, apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak sesuai. Terus yang paling penting adalah fungsi dari coach itu sendiri. Jadi di sini yang akan kami perhatikan adalah tentang pertanyaan-pertanyaan dari coach, terus solusi-solusi yang diberikan dari kucing. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Sri Widianti dan Ibu Evi untuk melakukan proses kucing. Assalamualaikum Bu Anti. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Keluarga Bu Evi bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah semua sehat, anak sehat, suami sehat. Pekerjaan di sekolah lancar Bu Evi? Nah itu dia Bu Anti nih yang lagi jadi pikiran. Saya lagi butuh pencerahan saat ini. Kenapa begitu? Apakah ada sesuatu yang sudah terjadi Bu Evi? Iya, ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran saya Bu Anti. Saya merasa gagal ya mengajar satu semester ini. Kenapa bisa begitu Bu Evi? Nah, kita kan udah selesai nih ya proses penilaian akhir semester. Saya udah ngoreksi itu seluruh mata pelajaran yang menjadi amanah saya. Kebetulan di SMA IT Tunas Bangsa saya dimanahkan mata pelajaran sosiologi dan sejarah. Nah, semuanya udah saya koreksi. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah koreksian Bu Evi sudah selesai semua ya. Jadi di mana Bu Evi merasa gagalnya? Nah iya sih Coach, secara koreksian sih memang sudah selesai. Nah yang membuat saya itu merasa gagal di sini melihat hasil penilaian akhir semester siswa. Banyak di antara siswa itu yang nilainya di bawah KKM. Yang bikin saya tambah sedih di sini, mata pelajaran yang saya ampu itu juga ikut-ikutan jelek. Kalau hanya sejarah, bukan background saya sih itu nggak masalah. Tapi ini sosiologi yang saya adalah gurunya, tapi ikutan jelek Bu Anti nilai pasnya. Dari paparan Bu Evi, jadi saya menangkap ya Bu Evi ya. Jadi Bu Evi itu merasa tidak puas dengan hasil pas siswa Bu Evi. Benar begitu Bu Evi? Iya benar sekali Bu. Kalau kita gunakan skala 1 sampai 10, Bu Evi mengajar sekarang ini berada pada posisi angka berapa? Kalau melihat hasil ujian akhir semester siswa saat ini, kayaknya saya tuh prosesnya tuh masih di angka 4 atau 5 gitu. Untuk mengukur keberhasilan Bu Evi sendiri dalam mengajar, angka berapa yang Bu Evi inginkan? Kalau yang diinginkan ya kita selaku guru ya tentu menginginkan yang sempurna ya, kalau boleh angka 10. Nah namun saya sadar nih melihat evaluasi sejauh ini, untuk mencapai angka kesempurnaan 10 itu butuh proses. Mungkin tahap awal saya targetkan dulu di angka 8. Jadi angka 8 ya yang Ibu Evi inginkan sebagai wujud keberhasilan dalam belajar. Sebelumnya pernahkah melakukan evaluasi diri terkait cara mengajar Bu Evi? Pernah Bu Anti. Semalam saya juga coba itu ya evaluasi pembelajaran selama satu semester ini. Saya mencerna kembali nih proses pembelajaran yang sudah terjadi, sudah saya laksanakan selama
satu semester. Saya ingat betul sering kali saya meninggalkan siswa di kelas hanya dengan tugas. Nah, kadang pembelajaran itu juga tidak efektif karena saya menggunakan metode kurang beragam. Jadi Bu Evi belum merasa maksimal gitu ya Bu Evi ya? Nah, benar, saya rasanya belum maksimal. Bu Evi punya solusi nggak, bagaimana agar pembelajaran di kelas itu lebih maksimal? Untuk solusi ada. Mungkin saya harus mengurangi ya meninggalkan siswa dengan tugas saja di kelas. Kemudian saya perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya di sini saya harus menyiapkan materi dalam bentuk yang beragam sesuai dengan profil dan minat belajar siswa. Nah, jika pun nanti saya harus kalau harus meninggalkan siswa di kelas, itu saya sudah meninggalkan dengan materi sesuai dengan kebutuhan siswa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Jadi selain solusi yang tadi Bu Evi sebutkan, mungkin ada lagi tidak ada solusi yang lain yang mungkin Bu Evi bisa lakukan? Kalau dalam waktu dekat, mungkin melihat penilaian akhir semester tadi yang banyak di bawah KKM, itu kayaknya saya harus melakukan remedial ya untuk siswa-siswa. Nah, selain itu saya perlu mendata ya, mengidentifikasi semacam observasi awal lah terkait minat dan kebutuhan belajar siswa agar nanti materi yang saya siapkan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Itu sekali ya Bu Evi ya, udah bagus sekali. Bu Evi sudah punya solusi yang tepat dan bagus untuk menyelesaikan masalah ini, jadi nanti tinggal menyelesaikannya. Kira-kira kapan Bu Evi mau melaksanakan ini? Kalau untuk remedial itu akan segera saya laksanakan di hari Senin. Tapi kalau untuk perbaikan tadi metode mengajar ya dengan persiapan materi yang beragam, itu mungkin baru bisa saya siapkan di waktu libur. Nah, kemudian untuk kebutuhan data terkait kebutuhan belajar siswa, minatnya di mana, itu bisa saya lakukan dengan menyebarkan angket ya di grup-grup siswa. Bagus sekali Bu Evi. Solusi yang direncanakan tadi apabila bisa dilaksanakan ya. Nah, beberapa solusi yang tadi Bu Evi sebutkan, kira-kira mana yang menurut Bu Evi sulit untuk terrealisasi? Dari beberapa solusi tadi kayaknya yang agak sulit itu menyiapkan materi ya, ini kan butuh waktu. Nah, saya kan rencananya tadi juga membuatnya di waktu libur, nah memang waktu itu kayaknya yang ada. Nah, tantangannya tentu godaannya banyak. Bu Evi punya strategi untuk mewujudkan agar materi ajar bisa dibuat selama liburan? Strateginya kayaknya saya butuh teman ya untuk mengingatkan, untuk konsisten dalam rencana pembuatan materi ini. Saya punya teman sih sama satu permasalahan ya, mungkin kita bisa saling mengingatkan. Nah, selain itu saya bisa minta tolong juga dengan suami untuk mengingatkan, serta butuh kerjasama nih dari suami untuk mengkondisikan rumah karena saya punya anak bayi ya. Saya perlu tuh suami mengkondisikan anak untuk tidak mengganggu dan saya bisa fokus bekerja. Baik Bu Evi, langkah yang Bu Evi rencanakan itu sudah sangat bagus sekali. Tadi Bu Evi juga sudah menyebutkan ya, suami Bu Evi bisa membantu Bu Evi dalam melaksanakan langkah yang akan Ibu Evi rencanakan ini. Selain suami Bu Evi, mungkin siapa yang bisa membantu Bu Evi untuk mengingatkan dan mewujudkannya? Selain suami, mungkin saya juga bisa minta tolong ya. Kebetulan ada adik di rumah ya, yang backgroundnya juga sama-sama di bidang pendidikan. Ya, bagus sekali Bu Evi dengan evaluasi diri yang Bu Evi lakukan ya, terkait proses pembelajaran selama ini bisa memperbaiki hasil belajar siswa, hanya tinggal direalisasikan saja ya Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah nanti akan segera saya laksanakan sebelum semester baru dimulai. Saya berharap itu sudah punya materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Terima kasih Bu Anti atas waktunya. Rasanya saya sudah plong ya, lega dengan permasalahan tadi yang mengganggu pikiran saya. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Evi. Semoga lancar ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikianlah proses coaching yang dilakukan oleh rekan kita Ibu Sri Widianti dan Ibu Evi Retni. Alhamdulillah, kalau saya sebagai observer memperhatikan bahwa kasusnya ini tentang
banyaknya nilai yang di bawah KKM. Dengan tujuannya itu sudah bisa diidentifikasi oleh coach ya, secara spesifik tentang permasalahannya. Karena sudah teridentifikasi dengan spesifik, rencana aksinya juga sudah sangat jelas indikator ketercapaiannya, sehingga proses pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab pun sudah dapat direncanakan dengan baik. Kalau menurut saya sebagai observer, coaching pada kasus pertama ini sudah sangat baik. Demikian kasus yang pertama. Kita akhiri dengan pengucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita